Dalam merawat ayam hobi, tentu saja kita harus menjaga ayam kita agar tetap sehat, bugar, dan tentu saja memiliki stamina yang maksimal. Melatih fisik ayam kesayangan kita adalah hal yang paling utama dan tentu saja wajib. Tetapi di samping kita wajib memberikan latihan fisik, tentunya kita juga wajib memberikan vitamin, suplemen, dan tentu saja jamu untuk ayam kita agar semakin sehat, bugar, dan memiliki stamina yang maksimal. Nah, di video kali ini saya akan memberikan resep jamu rahasia yang sudah biasa saya berikan kepada ayam-ayam saya sejak lama. Jika teman-teman penasaran, yuk tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Nah, kita langsung ke tema konten kali ini ya teman-teman, cara membuat jamu untuk ayam hobi. Sebelumnya kita pilih bahan-bahan dulu yang tentunya berkualitas bagus ya teman-teman. Ada temulawak segar, lalu kunyit juga harus yang segar dan tua ya. Lalu ada jahe merah, kita pahit jahe merah. Lalu ini adalah temu ireng yang dikeringkan. Lalu lengkuasnya bagus, masih seger. Lalu kayu manis. Lalu daun kelor yang masih seger teman-teman. Nah, ini daun putri malu juga masih seger. Lalu gula merah. Selanjutnya madu asli ya teman-teman. Dan yang terakhir telur, saya pakai telur bebek. Nah, setelah kita sudah memilih bahan-bahan rempah-rempah yang akan kita gunakan untuk membuat jamu, selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman, agar kotoran-kotoran yang menempel di bahan-bahan yang kita pilih itu hilang dan tentu saja steril ya teman-teman. Setelah kita membersihkan bahan-bahan yang akan kita gunakan, lalu langkah selanjutnya adalah proses penghalusan bahan-bahan teman-teman. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan dihaluskan, boleh ditumbuk, boleh digerus, atau boleh juga memakai blender teman-teman. Nah, karena saya menggunakan blender, jadi sebelumnya saya potong kecil-kecil dulu agar nanti blender tidak terlalu beban dalam proses penghalusan teman-teman. Nah, ada juga yang kita raut atau kita parut teman-teman. Nah, ini lengkuas kita parut karena tidak bisa di blender, jadi kita harus menggunakan alat manual ya, diparut atau diraut. Nah, yang udah kita potong kecil-kecil barusan kita blender ya, kita haluskan masing-masing bahan sampai semuanya itu selesai dihaluskan teman-teman. Nah, setelah semua bahan-bahan sudah kita haluskan, kita siap untuk mulai proses pencampuran bahan dan pemasakan ya teman-teman. Jadi harus dimasak agar supaya bakteri-bakteri yang sebelumnya menempel di dalam kulit bahan-bahan yang kita gunakan itu mati. Jadi agar khasiatnya juga masing-masing rempah-rempah itu muncul dan tentu saja maksimal ya. Jadi yang kita harapkan khasiat dari bahan-bahan yang kita gunakan itu maksimal. Nah, selanjutnya kita proses pemasakan ya. Pemasakan dan juga pencampuran bahan. Langkah pertama kita siapkan wajan dan air secukupnya ya teman-teman. Tunggu sampai air mendidih. Lalu yang pertama kita masukkan adalah gula merah. Kalau air udah mendidih, kita masukkan gula merah. Aduk-aduk sampai gula merah larut ke dalam air ya teman-teman. Jadi diaduk-aduk dulu terus
sampai gula merah larut ke dalam air, teman-teman. Harus terus diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai larut ke dalam air. Nah, setelah gula merah larut ke dalam air, baru kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama temulawak, teman-teman. Kita masukin temulawak, lalu masukin kunir atau kunyit ya teman-teman. Nah, selanjutnya masukin daun kelor dan juga temu ireng. Temu ireng kita masukkan, kita campur jadi satu. Lengkuas juga, lalu jahe merah juga kita ikut sertakan. Nah, putri malu, lalu kayu manis juga kita masukkan. Setelah sudah masuk, kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman. Nah, sampai mendidih kita aduk-aduk terus, jangan sampai tidak diaduk ya teman-teman. Jadi harus diaduk-aduk terus, jangan sampai berhenti supaya si jamu ini tidak mengerak di wajan teman-teman, dan juga matangnya itu maksimal, semua merata. Lalu ketika sudah mendidih begini teman-teman, masukkan bahan lainnya yaitu kopi. Nah, kita masukkan kopi teman-teman. Kalau sudah mendidih kita aduk-aduk sampai merata lagi. Aduk-aduk terus teman-teman, jangan sampai tidak diaduk. Nah, kalau sudah mencampur seperti ini teman-teman, sudah mencampur, kita masukkan madu. Nah, madu kita masukkan. Lalu setelah madu dimasukkan teman-teman, kita aduk-aduk terus, kita tunggu sampai jamu ini mengental seperti dodol ya teman-teman, seperti dodol. Jadi biar airnya itu hilang dulu, biar mengental, agar supaya nanti di fase penjemuran tidak terlalu lama karena kandungan airnya sudah tinggal sedikit. Kita aduk-aduk terus, jangan sampai mengerak supaya matangnya itu merata. Nah, ketika sudah matang kita angkat teman-teman, kita angkat, kita tiriskan, biarkan si jamu ini dingin. Baru nanti penanganan selanjutnya dijemur dan dibentuk untuk jamu kering, atau bisa jadi untuk membuat kamlang basah ya teman-teman. Jadi bisa kita bikin kering dan juga bisa kita bikin kemasan basah, tergantung selera teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman proses membuat jamu untuk ayam kesayangan. Ini versi PSBF teman-teman, resep yang sudah lama kita gunakan untuk merawat ayam-ayam di kandang PSBF. Dan untuk pola pemberian atau penanganan akhir nanti, pengemasan, pencetakan, akan saya up videonya di konten yang selanjutnya ya. Jadi biar tidak terlalu panjang di video ini, jadi nanti akan saya bikin versi jamu kering. Nanti kita bikin butiran-butiran, juga kita bikin kamlang basah. Bagaimana cara penanganan akhirnya dan pengemasannya, nanti tonton di video yang selanjutnya ya teman-teman. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload di channel Putra Serayu Breeding Farm. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.